mohon maaf ya Pak ya, saya bukannya menolak kebijakan Bapak, saya Bukan kebijakan saya, itu kebijakan bupati. Iya, maksudnya apapun itu saya mendukung, cuman jangan dihapus Pak, nggak semuanya orang itu kan bisa terima. Terus kalau misalnya kayak wisuda dihapus, terus misalnya Bapak juga ngebalik minta pajak sama saya, padahal kan saya miskin, apakah? Bukan minta pajak, saya balik. Anda miskin, tapi jangan sok kaya. Orang miskin tuh prihatin membangun masa depan. Seluruh pengeluaran ditekan, digunakan untuk yang positif. Bisnis, pengembangan diri. Lah ini rumah nggak punya, tinggal di bantaran sungai. Orang tua yang lain itu menyambut gembira ketika wisuda dihapus. Keluarga ini menolak wisuda dihapus. Ya kalau gitu saya nggak usah bantu kerohiman. Bukan menolak sih Pak. Apa? Bukan menolak, istilahnya kan. Ya saya tanya balik Bu, Ibu perlu uang nggak buat ngontrak? Perlu. Kalau Ibu buat ngontrak aja nggak punya, ngapain protes-protes wisuda harus ada? Kan logikanya harus dipakai. Hidup tuh jangan sombong gitu loh. Ibu buat ngontrak aja nggak punya, tapi ibu merasa bahwa wisuda lebih penting. Saya lebih penting mana? Kontrakan untuk tempat tinggal apa wisuda? Tempat tinggal Pak. Iya. Anda teriak-teriak nggak punya untuk ngontrak, tapi satu sisi anaknya protes harus ada wisuda. Saya kan pusing dengerinnya. Sebetulnya itu kan tanpa kita ketahui ya Pak ya. Enggak. Ini kan ibunya mendukung, Pak. Iya. Ibu mendukung saya, saya tanya semua. Ibu setuju nggak kebijakan saya sekolah nggak usah ada wisuda, nggak usah ada studi tour biar Setuju Pak. Iya, setuju. Jadi banyak banget. Iya, Pak. Orang mau Pak. Iya, membebani orang tua. Iya. Lah kemarin kan ada yang nangis-nangis tuh di podcast saya di TikTok saya ada kan? Karena tidak mampu bayar 5,4 juta. Loh, saya ini sayang sama rakyat. Ini rakyat Jabar nggak akan berubah nasibnya kalau nggak dirubah pola hidupnya. Artinya gini loh, kan banyak akibat kebutuhan saya ini nanganin udah ratusan. Untuk biaya wisuda pinjam 2 juta ke Bang Emok. Iya, Bang Emok Pak. Mau kagak mau tuh buat anak tuh orang tua. Iya. Banyak yang begitu. Ada diadain Pak. Hah? Iya yang nggak ada Ini pas yang diadain. ini Jadi semua. pinjam. Hah? Iya, Ini Bang kan Bang Emok. Emok semua. Bagian. Ini gimana? Ini kan harus Emang secara iya, berpikir. emang iya saya Iya, benar. oke. Iya. Nih ibu setuju apa ibu saya berlakukan lagi wisuda suruh bayar 2 juta 3 juta plus studi tour jadi 5 juta? Jangan Pak, udah mendingan kagak usah ada gituan Pak. Mendingan Jangan semua orang mau. Dia pengen loh, keluarga ini pengen. Pak. Nih Mbak, Neng coba lihat tuh orang tuanya. Jadi jangan hanya berpikir, Neng sama orang tuanya nggak apa-apa karena dimanja. Tapi yang lain banyak yang berat. Mohon maaf Pak, tapi kan ibu-ibu semua sama bapak-bapak semua kan pernah sekolah, pernah merasakan perpisahan. Setidaknya itu murid itu juga bisa ngerasain Pak. Nah, maksud saya ditekankan di sini ya Pak, bukan masalah wisuda dihapus, tapi perpisahan tetap ada, cuman pengeluarannya aja diminimin aja Pak. Yang urusan minimal kan urusan sekolah, bukan urusan saya. Iya. Kan kalau misalnya ada ketentuan kayak gitu, semuanya kan berarti seneng Pak. Oke, saya gini, bisa nggak nyegah minimalisir? Nggak akan bisa. Setiap sekolah punya gaya yang berbeda. Saya bilang kamu pengen acara wisuda, pengen acara perpisahan, bikin aja teman-teman kamu kumpulin OSIS, pramuka, paskibra, organisasi, silahkan aja bikin, tapi di luar ketentuan sekolah. Nggak boleh ada pungutan di sekolah. Kenapa? Nanti yang dibulinya kepala sekolah, dilapor-laporinnya kepala sekolah. Kepala sekolah itu ngikutin keinginan siswa. Saya sudah bertemu kepala sekolah yang dia mengeluh, Pak, kalau tidak dilaksanakan anak-anaknya protes sama saya. Tapi ketika saya laksanakan, saya diperiksa. Di sekolahnya sampai bikin band 150 juta dari Jakarta. Nah pertanyaannya adalah, nih yang lain, ibu semuanya punya 1,5 juta untuk perpisahan? Enggak. Tidak Pak. Hari-hari gitu. Cukup buat makan aja Nah jadi susah Pak. speak up itu juga harus mewakili warga kebanyakan. Ini gubernurnya lagi bela rakyat, biar rakyat nggak pada susah. Ini pengen pada susah. Jadi gini loh, jadi kenapa tidak mendapat sambutan positif dari netizen speak up-nya? Karena netizennya jadi aneh.
Karena speak up menentang kebijakan gubernur yang kebijakan itu sangat meringankan beban orang tua. Jawa Barat itu sekarang ranking pertama Bank Emok, ranking pertama pinjol. Hari ini pagi-pagi saya sudah dikejar-kejar sama orang yang korban koperasi eksis. Dari 5 juta untuk biaya sekolah anaknya kemarin, bekas dulu kegiatan apalah, perpisahan wisuda segala macam. Jadi 25 sekarang rumahnya mau disita. Gitu loh. Jadi kan saya tuh jadi melihat pemandangan menjadi aneh. Buat ngontrak rumah aja nggak punya, ini masih ngurusin pengen wisudaan sama perpisahan. Komentarnya ke seolah-olah dia pengen menguasai tanah itu gitu. Siapa? Komentar dari netizen yang Iya itu. iya karena salah kan. Gini Bu, gini, Ibu tahu nggak biaya recovery banjir? Kita emang nggak pengen nguasain tanah itu kok Pak. Jadinya harus meluruskan gitu. Dia kan ngomongnya cuma minta keadilan aja. Ya memang kita tanah negara. Iya tanah-tanah negara ya harus. Saya tuh turun ke sana. Kalau gini loh, kalau kebijakan bupatinya nggak ada penggantian loh Bu. Iya emang. Saya ini karena faktor kemanusiaan aja. Jadi faktor kemanusiaannya adalah saya tidak akan membantu orang yang digusur karena menggunakan tanah negara. Saya tidak mau bantu karena itu salah. Saya bantu orang yang hari ini tidak punya uang untuk bayar kontrakan. Gitu loh. Tapi saya tidak akan bantu orang juga yang bayar kontrakan gak punya, tapi speak up pengen ada wisuda, pengen ada perpisahan, gimana? Kalau wisudanya kan dia cuma istilahnya ngomong ini bahasa aja pengantar, tuh, bahasa pengantar. Intinya bahasa dia pengantar untuk menyampaikan intinya sebenarnya bukan yang itu yang dituju diomongin. pada penggusuran itu mungkin Pak. Iya, maksud saya gini, bahwa kita menghargai pernyataan setiap orang, pendapat. Saya juga mengetahui banyak anak-anak Jawa Barat yang kecewa pada saya. Apakah saya siap dibully? Nggak apa-apa. Sebagai orang, saya ini kan orang tua nih. Ini orang tua, anaknya ini pengennya tidur-tiduran, pengennya motor-motoran, pengennya minum-minum, pengennya pulang malam. Orang tuanya ngenasehatin, ya anaknya pasti marah. Nah, kemudian, tapi kalau saya sebagai orang tua dibiarin, besoknya kena bacok geng motor, tabrakan, korban minuman keras, korban narkoba, gak lulus sekolah, kemudian jadi pengangguran. Lah saya nanti bertanggung jawab, nanti anaknya itu sama saya. Dulu bapak kenapa sama saya tidak mengarahkan? Nah sekarang saya melatih. Misalnya begini, saya meminta yang jaraknya dekat ke rumahnya berjalan kaki. Apa sih yang terjadi hari ini? Yang terjadi hari ini adalah anak-anak muda sekarang kakinya rapuh. Kenapa? Makanannya fast food, tidak pernah gerak, sehingga kakinya gerak sedikit, keseleo dan patah. Karena tidak kokoh, jarang jalan kaki. Di Tiongkok orang jalan kaki, sampai latihan dokter lari. Di Indonesia lemah. Nah generasinya kayak gini. Gitu loh. Saya nggak mau saya menjadi pemimpin populer-populeran, tapi kalau tidak mengarahkan dan tidak mendidik bagi anak-anak. Saya tegas terhadap anak-anak saya. Anak saya yang paling besar Maula Akbar itu bisa pakai motor setelah kuliah semester 3. Sebelumnya nggak boleh sampai tamat SMA. Waktu SMA-nya naik sepeda. Itu cara saya mendidik anak. Gitu ya. Sekarang kan mau kuliah kan? Kuliah di mana? Di Universitas Indonesia, Pak. Oh, UI, sudah daftar? Udah. Tinggal ujian tanggal 28. Ya udah, daftar aja kuliah, sukritis nanti kuliah. Kita minta tolong untuk doanya Bapak. Ya saya doain. Seluruh anak Jawa Barat ya harus maju. Bapak asli mana? Saya Solo Pak. Solo. Ibu? Sama. Ini? Sama, Pak kan ikut orang tua. Ikut orang tua. Terus gimana ceritanya bisa tinggal di bantaran sungai? Dari mertua dibeliin di situ. Belinya dari siapa? Dari orang yang di situ lama. Namanya siapa? Pada waktu itu Pak Haji gitu Pak. Itu panggilannya Pak. Namanya orangnya masih ada? Almarhum mungkin. Udah meninggal. Kalau ada laporin polisi aja dia menjual tanah negara. Iya, udah almarhum mungkin. Masalah orangnya juga sudah pindah lagi Pak, jadi ke Kerawang atau Kan kalau jual beli tanah kan harus ada sertifikatnya atau surat tanahnya. Iya.
Dasar surat tanahnya apa? Waktu itu hanya sebatas ini aja sih, sebatas surat apa? Dari pengairan itu bahwa berhak menempati saja, tidak berhak untuk jual beli kan. Menggarap ya, garap. Surat dari pengairan ini siapa yang ngeluarin? Nah, udah tahun kapan ya? Sudah lupa Pak, sudah hilang Pak. Ya Mbak, ya teh. Ya saya percaya Anda sangat kritis, cuman kritisnya harus objektif. Ya, Jadi kalau ini kan keluarga kaya, boleh speak up apapun. Ya bukan kaya Pak, sama Ya aja. kan artinya boleh speak up apapun karena pengen wisuda, pengen ini karena dihilangkan, jadi kehilangan masa depan. Saya katakan kenangan itu hanya berlaku pada waktu itu. Nanti kalau sudah masuk kuliah atau setelah sekolah jadi pengangguran, kenangan hilang, yang ada adalah kebutuhan. Saya udah kawin, masih ingat ya kenangan SMP? Lulusan SD, masih ingat kenangan SD nggak? Kalau udah kawin tuh di otak kita itu, udah kuliah di otak kita tuh kebutuhan, pengen dapat pekerjaan, anak. Ya kalau sekarang ya pasti ceritanya adalah masa-masa indah SMA. Tapi kan keindahan tuh gini loh, kalau hidup saya tuh, ini prinsip loh Mbak ya, prinsip hidup saya tuh lebih baik nggak usah kawin pesta daripada besoknya ngutang. Kalau itu setuju. Ya kan? Lebih baik nggak kawin pesta daripada ngutang. Daripada uang dipakai kawin pesta, lebih baik untuk beli rumah. Untuk orang yang nggak punya. Kalau orang punya ya pesta ya terserah aja. Jangan sampai pesta ngutang kemana-mana. Saya termasuk orang yang menikah tanpa pesta. Pinjam. Bahkan duit untuk nikah pun modal sendiri. Nggak 1 rupiah pun saya nggak minta orang tua. Itulah sehingga mandiri seperti sekarang. Sehingga saya itu ingin, karena saya pengalaman hidupnya pedih, mandiri. Saya pengen anak-anak Jawa Barat tuh prihatin, punya masa depan. Gitu ya. Terima kasih ya. Saya udah mengkritik saya, makanya saya undang. Gitu loh. Ayo Pak. Gitu, udah mengkritik. Cuman saya terima kasih kritiknya. Kenapa kritiknya menjadi dibully banyak orang? Karena itu tadi, orang lagi susah-susahnya cari duit, nggak mampu untuk bayar wisuda, nggak mampu untuk bayar perpisahan. Saya ini teriak-teriak pengen wisuda diadain lagi, perpisahan diadain lagi. Yang nunggak baju sekolah ini sampai sekarang masih banyak. Saya kasih tahu ke Mbak, yang nunggak ijazah di Jawa Barat itu sangat banyak. Berapa coba total tagihan yang harus dibayar oleh pemerintah provinsi? 1,3 triliun. Orang yang tidak mampu nembus ijazah ke sekolah, nilai uangnya 1,3 triliun. Jadi kenapa makanya saya 1,3 triliun sekarang jadi beban pemerintah provinsi, nanti diatur lewat BPMU. Tapi orang kok masih nyelenggarain acara-acara lagi ya? Itu 1,3 triliun tuh kalau pakai ngebangun jalan dan drainase di Bekasi itu selesai total. Jadi itu fakta ya. Itu saya ucapin terima kasih, saya bersedia dikritik dan yang mengkritiknya saya undang. Dan yang mengkritiknya saya bantu juga untuk kontrakan. Gitu ya. Enggak kan saya nggak bantu, enggak. Gitu. Ya, yang bantunya bukan saya. Yang bantunya dari Bank Jabar Peduli, saya hanya memfasilitasi saja. Ya kan? Dari mana Bank Jabar Peduli ini? Dari CSR. Ya kan? CSR-nya sekarang nampak buat masyarakat. Saya sampaikan seperti ini. Saya juga sudah bicara dengan Menteri Perumahan Pemukiman. Saya cerita orang yang rumahnya di bantaran sungai harus dicariin solusi rumah. Saya tuh berpikirnya panjang. Itu ya. Ya kan? Karena kenapa saya harus melakukan ini loh? Nanti kalau saya nggak melakukan ini banjir parah lagi, gubernur lagi yang disalahin. Sekarang kan sudah agak lumayan lah. Agak lumayan kan? Dan nurun, walaupun masih buang sampah ke sungai. Saya lebih seneng orang yang kayak siapa tuh? Pak Ustadz yang pakai peci tinggi itu beresin sampah. Jadi Mbak siapa namanya? Mbak Aura itu bisa menjadi pelopor lingkungan, pelopor kebersihan. Kampung saya bersih nggak? Bersih Pak. Ya, kan? Jadi saya bukan hanya sekedar nyuruh orang lain, ngasih contoh.
di kampungnya bersih, tertata, gitu ya. Hari Sabtu begini, hanya olahraga, hanya ke sawah, saya nggak kayak orang main yang mahal-mahal, enggak. Piknik ke luar negeri, enggak. Saya ditawarin ke luar negeri minggu depan, nolak. Saya pengen tetap ngurus masyarakat saja, gitu. Karena hidup saya susah. Karena hidup saya susah tadinya, saya ingin menyelesaikan problem orang-orang yang susah, gitu ya. Kan, gitu ya Mbak. Wah ya ngomongkan BJB-nya, monggo. Ayo, sok mulai nanti 10 juta ya. Ya 10 juta kita beri bantuan untuk kontrak rumah 10 juta minimal selama setahun bisa kontrak ya. Ya. Gitu. Mau terima enggak? Mbak Aura mau diterima enggak? Kalau saya sih ngikut orang tua, kan yang tinggal punya rumah itu kan orang tua saya. Bukan, saya nanya. Memerlukan enggak? Ya kalau enggak apa-apa, masih banyak orang yang perlu. Perlu enggak? Mewakili iya sih Pak. Ya. Mewakili gimana? Mewakili semua. Enggak, Mbak Auranya perlu enggak kontrak rumah? Kalau buat bantu orang tua saya perlu, cuman kalau misal pribadi saya nggak terlalu, soalnya kan saya di video TikTok itu saya nggak minta perohiman Pak, cuma saya minta keadilan atau kemanusiaan. Ya adilnya gimana kalau tanahnya punya orang? Enggak, saya nanya, mau terima enggak? Bantuannya mau terima enggak? Mau terima enggak? Perlu enggak sih? Kalau enggak perlu jangan maksain. Perlu enggak? Enggak perlu, mau terima enggak? Ya wes. Biasa namanya juga anak muda. Doain hidupnya sukses ya. Kritis bagus, tetapi harus objektif kan gitu loh. Mana ada orang lain dikritik, orang yang kritiknya diundang. Ya, terima kasih semuanya ya. Silakan dibagikan. Udah pada sarapan belum? Jam 5 tadi kesini Pak. Jam 5 Pak. Lu kenapa jam 5? Jam 5 macet. Ya dari sana ke sini 3 jam. Macet Pak. Tapi belum makan belum? Belum. Ya wes nanti siapin makan. Makasih ya Pak. Wes. Berapa orang? 30 orang ya? Satu Pak. Hah? 31 Pak. Ya udah 40. Ini ada yang nyusul Pak, 31. Datanya ada semua Pak. Ya. Iya Pak. Terima kasih ya. Iya Pak, makasih. Makasih Pak. Makan Pak. Itulah tadi perdebatan antara Kang Deddy dengan Aura Cinta tentang kebijakannya wisuda dari tingkat SMA, SMP, dan SD maupun PAUD dan TK. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan komen di kolom komentar. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.